Been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of stage like a laser. Yeah. That's the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ida Maria Sofia dan nama saya Muhammad Islamudin. Kami dari Institut Teknologi Kesehatan Alam Negeri Tangsada bertujuan untuk melakukan penyuluhan penyakit anemia pada remaja putri. Kesibukan kami sebagai pembawa acara membacakan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, Yang kedua tujuan, ketiga penyampaian materi. yang keempat sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baik, untuk acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan kita. Semoga acara demi acara berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Baik, acara selanjutnya yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu mengetahui lebih dalam dan mengedukasi teman-teman untuk mengetahui penyakit anemia yang dialami oleh remaja putri. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kepada yang tugas. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Sadik dari Prodi Perawatan dan kami berasal dari kampus TKM dan juga Nusantara. Ini kita akan memberikan materi tentang penyebab penyakit anemia pada remaja putri. Nah, kenapa sih kita akan membawakan anemia pada putri? Karena pada dasarnya remaja putri sering terjangkit dengan penyakit anemia, yaitu kekurangan zat besi. Nah, anemia sendiri yaitu suatu keadaan di mana kadar hemoglobin kurang dari 12 dan tidak anemia hampir kurang lebih 12 mg per dl. Nah, siapa yang dapat mengalami anemia bisa jawab? Nah, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Dewi. Jadi yang dapat mengalami anemia biasanya pada remaja putri. Oh ya, remaja putri. Kira-kira penyebabnya apa? Ada tahu nggak? Kurang tahu sih. Oh, kurang tahu. Baik. Ada yang tahu lagi nggak kira-kira di sini? Apa penyebab dari anemia dan dampaknya seperti apa? Ya, kan dulu namanya. Dampaknya seperti lemas gitu kan, soalnya saya pernah mengalami. Oh gitu, oke. Tuh, nah di anemia ini emang dampaknya bisa terjadi lemas, bisa karena kalian juga kekurangan zat besi seperti itu. Kira-kira ada yang tahu lagi tentang sebelum kita slide selanjutnya tentang anemia? Ya, baik. Lanjut. Nah, seseorang yang mengalami anemia bisa dikatakan 1 anak-anak, 2 remaja, 3 dewasa perempuan, 2 laki-laki, kalau ibu dan wanita hamil. Nah, tergolong remaja. Nah, seperti pertumbuhan kalian ini, dewasa remaja itu masa-masa pertumbuhan yang sangat membutuhkan zat besi. Nah, karena itu pencegahan ini sangat penting bagi kalian. Nah, tentunya penyebab anemia. Nah, ini sudah mencoba semua ya? Ya, oke. Nah, ini satunya dari penyebab anemia yaitu menstruasi. Kan biasanya kan kalau di masa kalian kan juga menstruasi. Nah, seperti ini akan mengeluarkan namanya zat akan mengeluarkan namanya zat kotor ya. Nah, ini pelepasan dari zat kalian. Nah, karena hal ini juga akan mengakibatkan anemia atau kekurangan zat hemoglobin atau zat gizi. Nah, yang kedua juga karena kecelakaan. Dasar kita kecelakaan akan mengalami kehabisan darah atau kekurangan darah. Yang ketiga kita melahirkan karena
berdasarnya ibu hamil akan mengalami Nah, yang kedua juga bisa karena kecelakaan. Berdasar kita kecelakaan akan mengalami kehabisan darah atau kekurangan darah. Yang ketiga kita melahirkan. Karena berdasarnya ibu hamil akan mengalami pendarahan yang sangat hebat, seperti dengan operasi cesar atau mungkin pendarahan pada kelahiran dengan biasa. Nah, yang kedua itu karena kekurangan asupan protein. Nah, ini biasanya dapat kita temui pada desa-desa terpencil merasakan kekurangan asupan proteinnya sangat menurun. Yang kedua itu asam folat. Nah, nanti kita akan memperkenalkan apa sih asam folat itu, seperti apa contohnya dan obatnya. Seperti itu. Yang kedua vitamin B12 dan zat besi. Nanti kita akan bawakan sampel obat untuk memberikan edukasi kepada kalian seperti apa yang harus kita konsumsi. Yang ketiga misalnya faktor genetik. Nah, ini misalnya barangkali ada keluarga yang mungkin mempunyai genetik penyakit anemia yang bisa turun-menurun seperti itu. Gejala umum anemia. Nah, ada 5L: letih, lesu, lelah, lesu, lemah, lalai, ropiu. Ya, 5L-nya seperti yang dikatakan oleh siapa belum masuk ya, katanya sering masa lelah, capek, lemas gitu. Memang itu salah satu dari penyebab anemia. Nah, yang kedua pucat pada wajah, pucat pada telapak tangan. Nah, pada anemia sendiri dapat kita kenali dampaknya atau gejalanya seperti pucat pada wajah, atau mungkin ada kerutan dalam dahinya. Itu biasanya bisa merupakan tanda dari anemia tersebut. Dan bisa juga pucat telapak tangan. Dapat kita lihat ada puncatan atau mungkin kerutan dalam tangan. Yang ketiga yaitu pusing dan kelihatan berkunang-kunang. Nah, ini hampir sama dengan seperti kekurangan darah merah atau hipotensi ya. Jadi kayak pernah kayak kalian bangun tidur tiba-tiba mengalami pusing. Nah, itu seperti itu gejalanya, pusing, terus kunang-kunang, lemas, bahkan sampai pingsan. Nah, akibat anemia sendiri pada remaja pertama terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini bisa terjadi karena pola hidup, lifestyle, atau mungkin pola makan. Tentunya kan kalau remaja kan makannya lebih ke junk food atau mungkin makanan cepat saji yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan memlambat. Nah, itu kelelahan. Nah, kelelahan mungkin dari remaja juga kebanyakan kelelahan yang diakibatkan dengan bermain atau mungkin scroll sampai mendadak dan yang lain. Yang berpikir. Nah, yang sendiri juga akan kira bagian kognitif atau pemikiran sehingga kalian tidak bisa fokus dalam sekolah. Baik, mungkin cukup ya buat saya. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Amel. Oke, kita masuk ke pencegahan dan penanggulangan anemia. Jadi ketika kita sudah dirasa mengalami anemia, pasti kan tidak akan dibiarkan secara terus-menerus. Jadi ada pencegahan tentang anemia sendiri. Salah satunya ini ada KPNS kelompok 6. Yang pertama, meningkatkan asupan makan zat besi. Jadi remaja putri ini kan kebanyakan itu makannya sembarangan ya. Jadi kayak ciki-cikian atau junk food gitu. Jadi perlu perhatikan asupan zat besinya. Jadi zat besi itu kan salah satu untuk pencegahan anemia. Jadi jangan sampai ketika kita makan sesuatu itu hanya makan aja, tapi juga dilihat kandungan apa yang kita makan. Terus yang kedua ada suplementasi zat besi dengan mengkonsumsi zat penambah darah. Jadi kan tadi sudah makan makanan yang bergizi, diimbangi dengan minum suplemen tentang suplemen mengenai tambah darah tadi, contohnya Salvion atau yang dikasih di sekolah pagi gitu ya. Terus yang ketiga ada meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai super vitamin. Jadi harus 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada sayurnya, ada proteinnya. Jadi sayur itu juga penting untuk menghindari penyakit anemia. Terus yang keempat meningkatkan konsumsi sumber protein hewani. Yang kelima menghindari konsumsi teh dan kopi saat makan atau saat konsumsi tablet tambah darah. Di sini ada yang suka minum kopi di usia kalian ini. Nah, ini Mbak Amber ini kan suka minum kopi. Ini kategori
untuk malam dia apakah ada yang ditanyakan belum ada yang sudah disampaikan? Baik. Jadi bagaimana? Cara kita mengetahui bahwa seseorang itu terkena gangguan dengannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik sudah. Kebiasaan apa saja yang dapat menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh yang menyebabkan jadi anemia? Baik, terima kasih. Jadi penyebabnya anemia itu apa saja gitu ya, Mbak? Ya. Baik, apa ada lagi? Sudah ya. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh materi kita, yaitu Mbak Amel. Ibu Amel, itu silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ambar ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang terkena anemia. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang awam biasa mengetahui kalau seseorang ini tuh terkena anemia. Ya, jadi sebenarnya tanda-tandanya itu jelas. Pertama, pucat, terus dia itu kadang itu melakukan aktivitas yang ringan, misalnya jalan kaki atau mengambil buku di perpustakaan, itu dia mudah merasa lelah dan diikuti dengan rasa yang pusing, jadi kayak beliau gitu. Nah, tapi tidak semua orang yang lemas, pucat itu anemia. Jadi apa ya? Kita harus menelusuri lebih lanjut lagi, ditanya orangnya pernah apa namanya ada penyakit keturunan atau enggak, itu pernah menderita anemia sebelumnya atau enggak gitu. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan kalau oh ini lemas, ini pusing, anemia ini kan nggak bisa ya. Jadi harus ditanya dulu orangnya gitu. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Amel. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Mas Fajar. Baru saja silakan. Kita akan lihat dari bagiannya ya. Tadi pertanyaannya kebiasaan apa yang menghambat penyerapan zat besi ya. Nah, jadi zat besi ini dia ada beberapa serapan. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu protein hewani dan yang kedua adalah vitamin C. Nah, ada yang menghambat dari kedua hal ini yaitu kebiasaan minum kopi, kebiasaan sukses, kebiasaan kebanyakan makan garam ataupun ketinggian magnesium. Nah, juga bisa dikarenakan sebenarnya banyak ditemui pada makanan junk food. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang suka minum kopi, minum teh, atau mungkin junk food itu yang pengaruh kalian menghambat adanya penyerapan zat besi. Dan itu yang menyebabkan adanya anemia. Jadi begitu ya, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mas Fajar atas Ini katanya kalau orang mendulangi yang bagaimana biasanya makan nasi di sini gitu. Beda dengan orang Jawa itu kayaknya sudah manis-manis. baik. Kita sudah berada di ujung acara yang ditutup kepada kepala panitia disilakan dengan lebih dahulu. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sesi dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya. Audio Jungle.